lucu banget nih, cantik banget ya. Yuk sama mama gendong lagi sama mama. Kembalikan dong, ya, jangan diajak pulang. Aduh, dingin nih nanti dingin. Wah, yuk silakan duduk. Wah, Nindi seneng banget. Babynya bisa diajak ke studio. Udah umur berapa baby? 4 bulan. Udah 4 bulan. Baru 4 bulan tanggal 10 anak kemarin. kedua? Anak kedua. Anak kedua. Kayaknya anteng banget ya anak. Alhamdulillah. Beda sih sama anak pertama. Aku beda ya? waktu yang pertama kan cowok. Yang sekarang ini perempuan emang beda banget. Kayak di pesawat kemarin baru pertama kali aku bawa kebetulan ke Padang gitu loh. Dia di pesawat itu anteng aja diem. Jadi disusuin, habis itu aku ajakin main terus ntar bobo gitu. Sampai kayak ada orang yang di sebelah tuh bilang, aduh saya mau lahiran cucu hari ini, mudah-mudahan anak cucu saya seanteng anak kamu ya, katanya gitu. Wah, seneng banget. Tapi kamu pernah merasa bahwa kalau misalnya Kanara itu lagi nangis, berarti kan dia jarang nangis nih. Berarti Iya. kalau dia nangis, dia punya maksud tertentu, dia pengen sesuatu gitu. Biasanya kalau Kanara itu nangis di saat dia udah ngantuk banget, mau bobo gitu loh, tuh dia agak rewel, tapi ntar langsung tidur gitu loh. Terus kalau enggak memang haus, sama kalau lagi capek badannya, cuma itu doang sih. Kalau capek tuh aku lihat dari kayak suka bangun tengah malam mendadak. Soalnya dia dari aku bawa pulang dari rumah sakit, itu aku cuma begadang seminggu doang. Habis itu dia ikut kayak kita, Siklusnya udah ngikutin. Ih, seneng banget Bangunnya dong. subuh, terus dia mulai main-main sendiri, ngoceh-ngoceh, terus dia tidur lagi, kayak gitu aja sih. Wah, Ya. tapi memang normalnya sih kalau bayi nih yang baru-baru lahir itu normal tuh kalau misalnya nangis 1 Iya. sampai 3 jam Iya, sehari tuh masih benar, normal iya. sebenarnya. Bener ya Dokter Joni ya? Iya, betul sekali. Ya. Nah kalau misalnya tadi kan Nindi bilang tangisannya biasanya kalau mau nyusu aja, bener. mau ganti pampers, Ganti pampers mungkin kalau ya, lagi atau habis pup, ngantuk. ya. Nah itu gimana dok? Sebenarnya tangisan bayi itu bisa dideteksi nggak sih? Ya, sebenarnya sih begini, tangisan bayi mungkin untuk beberapa hari pertama mungkin susah buat kita untuk mengenalinya ya, karena kita sebagai parents itu kadang-kadang belum tahu gitu ya. Betul. Nah, kemudian kadang-kadang dari situ kita lihat. Nah, dengan berjalannya waktu, berjalannya semakin dekatnya kita dengan dia, maka kita akan tahu bahwa oh apa sih, kenapa sih dia nangis gitu loh. Iya. Nangisnya kenapa? Mungkin apakah ada sesuatu yang dia maksud. Nah, selain daripada itu, nangis itu merupakan suatu cara komunikasi bayi sama kita sebagai dewasa. Nah ini dari Dr. Joni mengenai nangis nih Mbak Nindi sendiri pernah nggak si Kanara ini nangisnya kemudian susah nih menerjemahkan ini nangisnya karena apa gitu? Sejauh ini sih belum ada, palingan tuh dia yang pernah kayak marah, ngamuk. Kalau ngambek tuh kalau misalnya akunya telat nyusuin gitu loh. Jadi kan kadang nih ini namanya kadang ribet, lagi di mobil terus taruh ini taruh itu, terus dia udah kepengen nyusu. Nah pas pada saat dikasih dia marah, tapi paling cuma kayak sekitar 5 menitan baru dia mau nyusu gitu loh. Jadi itu sih yang paling dia udah kayak dahsyat protes marahnya, dulu udah protes. Nah ini gitu. Dr. Joni nih, tadi kan Mbak Nindi mengatakan kalau kadang-kadang anak sakit, anak lapar, anak haus itu nangisnya kan kalau menurut Beda-beda. kita nih kayaknya sama aja Hampir nangis. sama, iya, benar. Dr. Joni kayak gimana nih membedakan nangis untuk itu dok? Iya, sebenarnya sih ada beberapa research yang melakukan penelitian mengenai nangisnya bayi ya. Nah, memang ada berbagai macam cara atau suara yang mereka kumpulkan, sehingga mereka membagi-bagikan. Contohnya seperti ada yang waktu apakah dia tuh lapar, atau karena dia ngantuk, atau karena dia itu sakit. Nah, itu kita akan dengar coba contoh suaranya ya. Ada ya dok contoh suaranya? Ada, bisa. Berarti kita bisa ngebedain nih ya masing-masing meskipun bahasanya berbeda tapi ini Iya. bahasa universal gitu ya. Betul. Namanya udah lama nggak. Nah, kira-kira Ini tuh bunyi apa tuh? Nah, ada yang nanya nih penonton, bunyi apa tuh? Kayak ngomong nih gitu ya, nih. Iya. Itu adalah biasanya bayi itu nangisnya tuh dia nangis bentar, kemudian berhenti, kemudian nangis lagi, kemudian berhenti. Kadang-kadang dia juga disertai dengan seperti gerakan mengisep gitu. Itu artinya tuh biasa lapar atau haus gitu. Jadi itu kan sama nangis Nangis sama ini. ini kayaknya nggak nyaman posisinya. Nah, berikutnya kita dengar lagi masih ada contohnya. lagi? Iya, masih ada lagi Oke, beberapa. coba kita dengerin sama-sama nih. Dengerin ya Bu ya, nih kalau cucunya nangis kayak gini suaranya apa nih? Oh, gimana? Nah iya. Iya, bayi itu lagi mau ngantuk gitu loh. Ini sering ya emang ya. Iya. Gitu dia serta selain itu dia akan menyertai seperti gerakan-gerakan
menggaruk-garuk mukanya atau mengusap-usap Gelisah. mukanya, gelisah. Kadang-kadang juga seperti dia ini itu juga, menggeleng-gelengkan kepalanya ya, ngantuk ya. Ngantuk ini berarti. Kayaknya ngantuk Ternyata nih. langsung dipraktekin loh. Mbak Nara loh. Ya, berikutnya ada lagi kita dengar ya. Ada lagi. Oh, gitu ya. Ya, Nah, ini apa Tuh ini? agak panjang tuh biasanya. Iya Pak. betul, dan biasa agak jelas sama agak melengking, harusnya tuh lebih keras lagi. Biasa saya suka temukan gini, pada gini, saat gini, saya gini. imunisasi bayi ya. Kalau tertusuk iya. jarumnya, nangis gitu. Nah itu agak panjang. Biasanya itu karena dia merasa tidak nyaman. Tidak nyaman. Nah misalnya contohnya kotor, misalnya basah, atau misalnya dia ketusuk peniti kalau masih pakai bedongan ya Iya, gitu ya, itu bisa dia orang nangisnya kayak gitu. Masih ada 2 lagi Yap. suaranya, mari kita dengar. Coba dengerin lagi. Ini kayaknya nggak nyaman ya. Iya betul. Kayak ada yang sakit. Ada yang sakit ya. Iya, ini biasanya sih karena perutnya kembung gitu ya. Itu paling sering terjadi pada bayi yang mengalami neonatal colic gitu. Jadi nangis tanpa alasan gitu loh. Tapi itu rasanya tuh gitu nggak enak gitu. Satu lagi coba kita dengar Ada yang lagi? lebih sering. Oke. Iya. Ada patah-patahnya. Betul, betul. Nah ini biasanya menandakan bayi itu ingin sendawa. Bisa habis makan, kalau bisa habis minum ya Bu Iya. ya. Dia rasanya Kasih, perutnya tuh kenyang, maka dia akan menjadi seperti ingin sendawa tapi nggak bisa keluar. Makanya kita harus melakukan sendawa yang benar. Oke. Tapi dengan bahasa ini artinya semua anak kurang lebih hampir sama ya dok ya? Saya rasa iya, karena bahasa bayi itu ada universal ya. Dia tidak membedakan apakah dia orang barat, apakah orang timur, orang Indonesia. Semua itu taunya hanya menangis. Terus kalau misalnya lagi nangis nih dok, ya cara nenanginnya yang tepat tuh gimana sih? Kalau aku kan kadang-kadang aku mencoba untuk nyanyi. Jadi pada saat waktu dia bayi baru yang aku bawa di rumah gitu, pertama-tama kan dia sering aku begadang ya. Jadi aku sering nyanyiin. Nah sampai sekarang sih masih gitu. Jadi kadang ada beberapa momen yang dia mau diem, kadang ada juga yang enggak gitu loh. Di Iya. saat Ya, aku kalau nyanyi. ibunya penyanyi sih bayinya tenang ya. Langsung Iya. tenang. Bukan penyanyi kayaknya tambah stres bayinya. Iya, memang sebenarnya dalam ilmu kedokteran itu nggak ada cara gendong yang khusus, tetapi memang dalam berkembangnya ilmu pengetahuan ada seorang Robert Hamilton, dia mengembangkan suatu teknik cara menggendong bayi yang dinamakan hold ya. Nah ini biasa kita lakukan pada bayi-bayi terutama setelah imunisasi nangis gitu ya. Jadi kita harus menenangkan. Bagi orang tua kalau melihat setelah imunisasi nangis makin panik ya orang tuanya. kasihan. Bisa Jadi diperhatikan kita- nggak nih dok nih? Ya, Ini saya penonton kira- dan pemirsa di rumah juga penasaran nih gimana sih sebenarnya cara untuk Sebenarnya yang menenangkan paling bayi, paling kalau lagi pertama nangis, ini ya. biasa sih harusnya sih bayinya ditidurkan ya. Ya, cantik. Oh iya iya Kanan iya. iya. sebentar ya, maaf, Kita dokter, pegang, ya. lipat tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian tangan kita memegang bagian popoknya ya. Nah taruh segini. Kemudian diayun-ayunkan ya. Ada lucunya. Nah ini biasa kita lakukan di praktek sehari-hari ya. Nah ibu juga bisa lakukan ini ya. Ini sebenarnya kelihatannya gampang ya. Namun ini kalau misalnya bukan bayinya latihan agak loh. kecil, Ya. kita harus menumpang dagunya, Dagunya ya. supaya nggak jatuh. Tapi ini karena kalau udah ini 4 gede ya? bulan, Ini untuk Udah bayi-bayi 4 umur bulan. berapa bulan nih dok bisa dilakukan seperti biasanya ini? sih 1 sampai 3 bulan. Sampai 3 tetap bulan. Karena Udah boleh. lehernya belum kuat, Hah? maka Harus kita ditopang. harus numpang. Kalau Tapi sampai begini sudah posisi seperti ini. kalau sudah kuat, dia udah oke nih. Jadi lehernya nggak jatuh. Karena Ya. Ih, dia langsung anteng loh. Ibu dapat ilmu baru nih buat gendong cucunya ya. Setelah itu bisa juga kita goyangkan begini kalau lagi nangis ya. Namun apabila kalau misalnya dia nangisnya terus menerus walaupun kita sudah gendong begini, kita pikirkan mungkin dia lapar betul. atau memang badannya lagi nggak enak. Iya. Ya. Oke. Nih balikin. Baiklah, pemirsa di rumah jangan kemana-mana ya. Sesaat lagi kami masih akan segera kembali lagi. Jadi tetap di Dokter Os. Indonesia. Waspada, posisi duduk yang berbahaya untuk kesehatan anak Anda.